semuanya, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali berkumpul dan bertemu kembali dalam program Doa Sehati setiap hari Rabu pukul 8 malam dari Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto di kota Purwokerto, kota yang indah, kota yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam Ibu Yuli Nur Hayati. Anda orang pertama yang join dengan kami malam hari ini. Shalom, 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 shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa ya. Apapun hari ini, kita mau tetap berkata Tuhanku hebat. Yes. Tuhanku luar biasa. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Dia sangat berkuasa. Dan Dia yang berkuasa di bumi dan di sorga. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Tuhan yang hebat menyertai perjalanan hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan atau saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kita saya percaya tentu tidak mudah. Tetapi ada tangan Tuhan yang selalu dan selalu menopang kehidupan kita hari lepas hari. Tangan kuat daripada Tuhan itu yang menolong dan memampukan kita untuk melangkah, meskipun kadang harus merasa terseok-seok, tetapi sebetulnya Tuhan sedang menopang hidup kita. Karena itu jangan merasa sendiri, jangan merasa Tuhan meninggalkan, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itulah bunyi janjinya buat kita semua. Firman-Nya berkata, Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia sekali-sekali Dia tidak akan membiarkan kita. Tangan-Nya yang kuat akan terus menopang kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari menjelang perayaan Paskah, Jumat Agung, adalah masa-masa terbaik buat kita untuk merenungkan, untuk mereview kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus untuk kehidupan kita. Kami pemuda atau Youth GPS Purwokerto 1 bulan ini kami membahas dan kami merenungkan setiap hari setiap ayat-ayat yang berkaitan dengan kematian Tuhan Yesus. Ayat-ayat yang berhubungan berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, dan kematiannya itu yang kami renungkan hari-hari ini, supaya kami mengerti. Saya mengajak anak-anak youth mengerti dan memahami bahwa hidup ini semuanya karena anugerah Tuhan. Hidup ini karena kalau nggak ada Tuhan yang mati buat kita, kita tidak akan mengalami dan melalui hidup yang enak seperti sekarang ini. Dan berangkat dari ayat-ayat tersebut, kami semakin diteguhkan, kami semakin memahami, kami semakin meninggalkan jauh-jauh kesombongan kami, meninggalkan jauh-jauh ke hati yang sombong, ke hati yang congkak, karena semakin kami mengerti bahwa apa yang kami dapatkan, apa yang kami terima, apa yang kita terima, yang kita nikmati, semuanya karena ada Tuhan Yesus Kristus yang rela mati buat kita semuanya. Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah perisai kehidupan kita. Sejauh langit dengan bumi, demikianlah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu bersyukur malam hari ini, bersyukur atas rahmat-Nya, bersyukur atas karunia-Nya, bersyukur atas anugerah-Nya, saudaraku. Dan kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan,
bagi Allah yang mengasihi kita sekalian. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yes, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Katakan sukacita, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur kepadamu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Dan kami bersyukur Tuhan, kami menikmati kasih-Mu, tak lekang oleh waktu, sungguh Kau setia. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya.
kekuatan kami, Engkau perisai hidup kami. Kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebagaimana Tuhan, Engkau telah berjanji pada kami Tuhan, maka sekali-kali Engkau pun tidak akan pernah melupakan apa yang telah Engkau firmankan kepada kami sekalian yang berharap kepadamu. Biarlah nyanyian syukur kami malam hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu, dan kami mau merenung-renungkan firman-Mu. Berkata-katalah dan berbicaralah Tuhan kepada kami sekalian. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya mari katakan amin. Shalom, shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama dengan kami. Malam hari ini kita mau sharing kebenaran firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah, kitab Perjanjian Lama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Silakan saudaraku menyimaknya. Ya, ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi kalau waktu yang terjadi dalam setiap musim kehidupan saudara dan saya, itu yang kita alami, itu adalah waktu yang sudah diatur oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk kebaikan saudara dan saya. Jadi bermula bagi segala sesuatu adalah masa yang tertentu, dan bagi segala maksud adalah ketikanya di bawah langit. Ada masa tertentu untuk segala sesuatunya, dan ada waktu yang tepat untuk segala sesuatu di bawah langit. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali seringkali kita lagi ya, saudara dan saya itu mengalami waktu yang tidak selalu baik. Setuju? Ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit. Ya, tidak selalu sehat dan tidak selamanya kita sakit. Ya. Ada kalanya kita itu gembira dan ada kalanya juga kita waktu sedih, kecewa. Tapi tidak selamanya kita harus bersedih. Nah, itu Tuhan izinkan supaya apa? Kita dapat mengenal kebaikan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom, selamat malam untuk Bu Yuli. Ya. Selamat malam untuk Pendeta Umbu yang ada di Sumba. Shalom, salam untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong. Sehat-sehat selalu, tetap semangat, sukacita, sehat, tetap joget ria. Oke, abaikan apa kata orang, yang penting apa yang membuat hidupmu itu enjoy dan tidak melanggar aturan. Lanjutkan ya, happy saja, ya kan? Masing-masing punya gaya, masing-masing punya style, ya. Shalom untuk Isti Maria Sinaga yang ada di Bandar Lampung. Apakah sudah pulang dari kerja atau masih lembur nih, Mbak Isti Maria Sinaga? Sekarang jadi inang,
Maria. Ya kan? Shalom untuk Tante Lastri yang ada di Bandung. Ya. Ya. Nadanya terlalu tinggi. Ya. Sehingga menjerit ya. Oh, shalom untuk Alina Sandoval. Peluk jauh dariku. Ya. Shalom juga. Selamat menikmati malam yang indah bersama keluarga, suami dan anak. Ya, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolongmu, memberikan kekuatan, memberikan rezeki, memberikan kesehatan, dan tidak lupa adalah menikmati sukacita gembira, ya, happy, ya, happy time, happy family. Oke, shalom untuk Pak Edi Saputro yang ada di Bandar Lampung. Wow, jauh-jauh malam hari ini, ya. Shalom. Gimana madunya? Sudah habis belum itu, Pak Edi? Nah, saya doakan laris manis Tanjung Kimpul, ya. Habis manis. Ya, kok habis manis? Madunya selalu manis. Nah, oke. Shalom untuk Pak Victor. Nah, selamat malam untuk semuanya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya lanjutkan. Shalom untuk Tante Erlina. Gimana hari ini? Sehat-sehat selalu, ya kan? Ini kelihatan di monitor ya malam hari ini. Puji Tuhan, Mbak Alina. Kiranya terus diberikan kesehatan yang ekstra supaya dapat menikmati berkat kekayaan yang daripada Tuhan yang sudah dipercayakan, ya. Nah, Bu Alina, apakah sehat-sehat hari ini? Oke. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali ke pokok bahasan semula bahwa malam hari ini didasari oleh kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu yang terjadi. Oleh sebab itu, saudaraku, tidak perlu banyak protes. Rasa kakean sambat, ya. Ojo kakean sambat, uang urip kudu kuat, ya. Oke. Sehat dan bahagia, amin. Puji Tuhan, ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang hidup itu tidak selalu menyenangkan selama masih ada di bumi, masih ada di dunia ini, ya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Saya akan lanjutkan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal atau mati, ya. Kadang orang terlalu bersedih ketika ditinggal mati oleh orang-orang yang dikasih. Boleh bersedih tapi jangan berlama-lama, kata firman Tuhan. Ada waktu untuk lahir. Ketika lahir begitu senang dan gembira ketika ada kelahiran. Ya. Ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu menabur dan ada waktu menuai. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup itu sesungguhnya seperti dua keping mata uang yang selalu ada silih berganti. Ya, ada waktu menanam, ada waktu menuai. Jadi, kalau kita mau menuai, kita juga harus menanam. Jangan berharap kita menuai kalau kita tidak pernah menanam. Jadi itu halusinasi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada saat gembira, ada saat berduka, saudaraku yang dikasih. Jadi kita menjalani hidup itu sesuatu yang biasa saja sebenarnya. Karena itu suatu siklus kehidupan yang Tuhan sudah atur begitu rupa
ketika manusia jatuh dalam dosa. Ada kelahiran dan ada kematian. Itu tidak bisa dipungkiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, ayat yang ketiga, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Loh, kok ada waktu untuk membunuh? Ya, sama ada waktu untuk kematian. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada kalanya kita mengharapkan kehidupan itu abadi. Ada kalanya kita mengharapkan kehidupan itu langgeng. Tapi tidak selamanya kehidupan itu abadi, saudaraku. Ada waktunya kita ditinggalkan oleh orang-orang dekat kita. Ya. Ada waktunya kita ditikung. Ya. Dan ada waktunya menyembuhkan, ada waktunya pemulihan, saudaraku. Sehingga di situ ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kehidupan kita akan selalu sama dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Ada waktu merombak dan ada waktu membangun. Jadi yang perlu kita lakukan adalah adaptasi. Ya, beradaptasi dengan situasi dan kejadian yang terjadi. Jika kita tidak bisa beradaptasi mengikuti alur yang terjadi dalam musim kehidupan kita, maka kita akan mengalami stres, mengalami depresi, dan setelah depresi kita jadi hilang kesadaran. Bisa jadi kita tidak waras, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, supaya kita tetap waras, ya, kita harus bisa beradaptasi. Jangan merasa aman di tempat yang nyaman, ya kan? Karena kenyamanan itu membunuh kerohanian. Sekali lagi, jangan merasa aman di tempat yang nyaman, karena tempat yang nyaman dapat membunuh kerohanian. Orang sudah mager, malas gerak untuk melakukan sesuatu karena merasa bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Jadi kalau ada orang yang merasa baik-baik saja dalam kehidupannya, hati-hatilah bahwa hidupmu tidak akan pernah mengalami perubahan. Oh, aku nggak pernah mengeluh. Benarkah engkau tidak pernah mengeluh? Wah, luar biasa. Kamu adalah orang yang hebat. Ya. Oke, saya lanjutkan ayat yang keempat. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Kadang-kala kita bisa menangis ketika mengalami satu kehidupan yang membuat hati kita terluka, hati kita merasa merana, kita merasa kangen, ya kan? Ada waktu untuk tertawa ketika sudah kangennya terobati, ketemu dengan orang yang dikangeni, merasa gembira, menikmati berkat kemurahan Tuhan, dapat kado, dapat hadiah, ya. Terus ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Kadang sampai harus meratap, saudaraku. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Ya. Tapi setelah ratapan itu lewat, saudaraku, ya, muncullah tari-tarian. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kehidupan itu begitu menyenangkan ketika kita bisa menikmati kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Wah, ini cocok tadi ya, peluk jauh dariku, Bu Vivi, Pak Nono, dari Tante Alina, ya. Ada ayatnya rupanya. Ayat yang kelima, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri untuk memeluk. Jadi kehangatan itu perlu, ya, saudaraku. Jika seseorang tidak bisa menikmati kehangatan, ya, orang itu akan mengalami kesendirian. Orang itu akan mengalami kedinginan. Ya, lama-lama orang yang merasa hidupnya sendiri tanpa teman itu bisa mengalami yang namanya lonely. Lonely itu kesepian, saudaraku. Orang yang terlalu lama kesepian bisa lama-lama cepat mati, saudaraku. Wah, jahat kali, ya. Oh, benar, saudaraku.
Coba perhatikan ya, binatang yang namanya kecoa atau coro ketika berkumpul dengan teman-temannya, dia bisa lari ke sana kemari. Ketika mulai dia ditinggalkan oleh temannya dan hidup sendirian, yang terjadi apa dengan binatang coro itu? Ya. Dia sendiri tidak bergerak ya, lama-lama dia telentang dan pada akhirnya dia mati. Kenapa? Karena dia tidak bisa hidup sendiri. Satu, binatang kecoa. Yang kedua adalah capung, saudaraku. Capung ketika bergerak di luar sana, di alam bebas bersama dengan teman-temannya, ia bisa bertahan hidup lama. Tapi ketika sudah mulai tersesat, dia mulai sendiri, ya, dia nabrak sana nabrak sini, ya, lama-lama dia telentang, tidak bisa tengkurap lagi, lama-lama mati. Ada banyak kejadian-kejadian yang lain, contoh-contoh yang lain, saudaraku yang dikasih tahu. Dan orang yang kesepian itu biasanya tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat, karena tidak bisa tertawa. Karena tidak bisa gembira, ya, mau gembira dengan siapa, mau tertawa dengan siapa, tertawa dengan tembok, ya. Jadi carilah kawan, carilah teman, ya, keluar dari rumah, berjalanlah ke pasar misalnya, bisa ngobrol sama orang, ya, punya sahabat. Nah, itu menambah imunitas dalam tubuh kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri untuk penuh. 6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada kalanya apa yang kita lakukan mengalami kerugian. Saudaraku, ya. Jangan berharap bahwa ketika engkau masuk dalam dunia bisnis engkau akan selalu untung. Akan ada kerugian-kerugian di awal. Bahkan saudaraku, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan travel itu membangun bisnisnya, ya. Misalnya travel Purwokerto Bandung, Purwokerto Semarang, ketika awal-awal merintis selama 2 tahun itu merugi. Apakah ada yang naik? Ya kan? Kadang 1 orang penumpang diangkut, ya kan? Kadang 2 orang penumpang diangkut. Saya sering kali naik travel itu seperti mobil sendiri. Seperti mobil sendiri yang disupiri oleh anak buah. Ya, kenapa? Cuma mengantar kami berdua, cuma mengantar saya sendirian. Itu bisa ketika saya ke Bandung, saya ke mana pada waktu itu, ke Jakarta, ke Bogor. Hanya berdua mengantar saya. Apakah nggak rugi? Padahal di situ biaya transportnya sekitar 150 kali 2, 300. Apakah cukup untuk beli bahan bakar? Perjalanan dari Purwokerto sampai ke Jakarta. Terus bagaimana membayar sopir, pengemudinya? Rugi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kenapa para pengusaha itu berani berjuang, berani berkorban, berani bertahan? Karena dia sedang membangun image, sedang membranding bahwa travelnya perusahaan ini akan tetap jalan, ada penumpang maupun tidak ada penumpang, penumpang 1 ataupun banyak penuh, dia akan tetap jalan sehingga bisa dipastikan perjalanannya tidak akan terganggu. Rugi. Kurang lebih 2 sampai 4 tahun perusahaan travel itu rugi. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang baru berdiri? Ya, bahkan ada perusahaan yang sudah berdiri, ya, lebih daripada 4 tahun belum memiliki profit perusahaan, ya, dan bahkan tiap bulan merugi, dana operasional meningkat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kenapa para pengusaha ini terus berjalan dan memiliki semangat juang untuk melanjutkan usahanya? Kenapa? Karena ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, dan ada kalanya ada waktu untuk menuai pada akhirnya, ya, dan ada waktu untuk membuang. Bahkan hanya dibuang saja itu modal awal.
saudaraku ya. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Rupanya tukang permak ada di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Ada, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada kalanya saudaraku ya, supaya tidak rugi-rugi amat ya, tidak selalu beli pakaian baru ya, pergilah ke tukang permak ya, itu ada waktu untuk menjahit. Hemat beb. Ada waktu untuk merobek. Kadang-kadang saudaraku, ketika beli pakaian baru pun tidak dirobek-robek, ya kan? Bukankah itu merugikan? Tapi nikmatilah apa yang menjadi gaya hidupmu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada kalanya ketika kita dicaci maki cukup diam saja. Ada kalanya ketika kita difitnah kita diam saja. Atau kalanya ketika kita dizolimi, dijahati, kita diam saja. Tapi ada waktu untuk berbicara. Berbicara pada waktu yang tepat. Sekali bicara skakmat. Ya kan? Jadi jangan terlalu banyak bicara juga. Dan juga jangan terlalu banyak diam juga. Peribahasa mengatakan bahwa diam itu emas. Tapi terkadang hanya warna kuning belaka ya. Sepertinya diam itu emas, sepertinya diam itu supaya dianggap orang bijak, padahal diam itu juga dilakukan oleh orang yang bodoh. Ya kan? Bisa jadi orang menganggap kita bijak, tapi bisa jadi menganggap orang bahwa kita itu bodoh. Ya, terserah mereka, suka-suka mereka lah. Ya, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berbicara. Berbicara pada waktu yang tepat supaya perkataanmu itu tepat ya dan memberikan profit. Nah, oke, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Loh, kok ada waktu untuk membenci? Ada waktu untuk mengasihi. Ya kan? Apakah selamanya engkau mengasihi orang yang engkau kasihi? Satu pertanyaan penting. Apakah selamanya dalam hidupmu ketika engkau berkata engkau mengasihi seseorang dan engkau tidak pernah membencinya? Jadi valid firman Tuhan ini ada benar. Tidak selamanya orang bisa mengasihi. Ada kalanya dia membenci. Ya. Bukankah ketika seseorang berkata I love you ketika disakiti, I hate you, aku benci kamu, pokoknya aku ingin kalau bisa aku robek-robek mulutmu. Tapi pada waktu ketika dalam waktu yang tidak berlalu lama saudaraku, oh indahnya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pada waktu sebelumnya tidak begitu lama dia berkata bahwa aduh pokoknya ingin merobek-robek, ingin menghancurkan kehidupan, ingin melaporkan ke polisi. Tapi tidak begitu lama, wah Tuhan baik, ini kasih karunia, ini anugerah Tuhan sudah kumpulkan kembali. Bukankah itu yang sebenarnya yang terjadi? Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Oke, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ada kalanya perang, ada kalanya berdamai. Bukankah itu terjadi dalam sebuah rumah tangga? Apakah rumah tanggamu selalu mengalami damai? Tidak ada pertengkaran? Oh, aku nggak pernah bertengkar dengan pasanganku. Hebat kali kau. Iya kan? Kalau Mbak Isti Maria Sinar, hebat kali kau. Tidak pernah bertengkar dengan suamimu. Tidak pernah bertengkar dengan istrimu. Hebat kali kau. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam dinamika kehidupan berumah tangga pun terjadi keributan, pertengkaran. Ya, jangan disimpan. Nah, kalau sudah lama-lama sampah yang ada di hatimu tidak bisa dikeluarkan, lama-lama stroke. Lama-lama bisa darah tinggi.
Kenapa? Dipendam, nggak bisa dikeluarkan supaya dianggap orang baik, nggak pernah bertengkar. Bertengkar aja. Lu kok pendeta ngajarin bertengkar? Keluarkan apa yang menjadi unek-unekmu. Setelah itu berdamai. Jadi, saudaraku, selamat ribut rukun ketika memasuki rumah tangga bahtera keluarga. Tidak ada dalam sebuah rumah tangga yang tidak ada pertengkaran itu. Realistis saja bahwa selamat ribut rukun, ya kan, dalam memasuki rumah tangga. Wow, yang penting sehat, ya kan? Ya, betul Bu Wiwin. Yang penting sehat. Kalau tubuh kita sehat, kita bisa makan apa saja itu enak, ya. Mangan tempe rasane koyo lawuh sate. Ya kan? Kalau tubuh sehat, badan sehat, mangan tempe rasane iso koyo rasa sate, ya. Sedang kepingin sate kayaknya ini. Apakah untungnya bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ya kan? Apa untungnya kita bekerja? Kalau saudara membaca pasal 1 pengkhotbah, pasal 2 pengkhotbah, saudara, apakah faedahnya? Apakah gunanya? Manusia bekerja keras berjerih lelah di bawah sinar matahari, di bawah terik matahari, ya. Bahwa pengkhotbah bilang semuanya itu sia-sia jika tidak bisa menikmati hasil jerih lelahnya, saudaraku. Nanti yang menikmati orang lain, ya kan? Hati-hati. Ketika kita berhemat, terlalu hemat, itu namanya pelit. Tapi ketika kita mengeluarkan, bukan berarti itu boros, tapi bisa menikmati. Ya, kecuali kalau saudara mau menderita selama 15 tahun, ya. Tapi pada akhirnya saudara masuk rumah sakit, kena gizi buruk, ya silahkan. Apa penyakitnya, Dok? Gizi buruk. Wow, padahal uang yang ada di saldo rekeningnya itu banyak. Tidak bisa dikeluarkan untuk memenuhi gizi, asupan makanan, asupan gizi yang ada dalam makanan. Ya cukup makan tahu tempe. Ya nikmati kalau betah. Kalau saya bisa darah tinggi makan tahu tempe tiap hari. Tanya istri saya. Tahu tempe pagi tahu, sore tempe pagi tahu, sore tempe, bisa darah tinggi saya. Ya. Kalau makan sate malah nggak darah tinggi. Kan? Kalau bayangin makan tempe rasa sate itu tambah cekot saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Kepingin nggak keturutan. Oke. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Bukankah ketika kita bekerja itu melelahkan diri? Kita itu capek, kita itu lelah, kita itu menderita. Siapa yang bilang bekerja itu tidak susah? Capek, ya kan? Mau tidur aja capek kok, main aja capek, apalagi bekerja, ya capek. Nah, oleh sebab itu dikatakan nikmatilah hasil jerih lelahmu. Makanya di ayat 10 dan 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, kita lihat, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya itu apa? Ya, ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Jadi tidak perlu kita itu ngoceh-ngoceh, ngomel, menggerutu. Kenapa Tuhan ini terjadi padaku? Kenapa Tuhan banyak orang yang membenci aku? Ya. Kenapa Tuhan kok aku bisa sakit? Kenapa Tuhan kok aku belum dapat pekerjaan-pekerjaan? Kenapa Tuhan kok begini begitu? Wes lah, gak usah kakean sambat. Ya.
ora usah ngoceh. Ya kan? Kalau di sini dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, itu artinya ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu dalam kehidupan. Ia merancangkan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Percayalah, manuto pena. Ya kan? Oke. Wah, ya Bu Wiwin. Kalau kita menikmati suatu pekerjaan, maka kita pasti akan menikmati hasilnya. Itu kalau saya. Ya bukan hanya Bu Wiwin, ya kan? Semua orang yang bisa menikmati pekerjaannya, ia bisa menikmati hasilnya. Kalau dia tidak bisa menikmati pekerjaannya, hasil sebesar apapun dia tidak bisa bersyukur. Selalu kurang aja, kurang. Ya siapa sih yang tidak pernah merasa kurang? Ya saya pun juga merasa kurang duit. Kurang piknik, kurang healing, kurang jajan, kurang kuliner. Ya kan? Lu kan kita sama-sama manusia ya. Tapi kalau kita bisa menikmati di setiap musim kehidupan kita, kita akan menikmati sukacita, bahagia dan sejahtera. Walaupun mangan tempe rasane koyo mangan lawu sate. Nah, bukankah itu sukacita? Hati senang walaupun tidak punya uang, padahal yang gerundel ya. Pengen tuku baju baru, nggo lebaran, orang duit ya kan. Pengen makan enak, nggo buka, ya, duitnya ora cukup. Akhirnya apa? Ya tetap tahu tempe. Tapi kalau dinikmati, membuat kita bahagia menikmati hidup. Dengan modal sekecil-kecilnya kita bisa bahagia pun bisa. Ya. Setuju Bu Wiwin? Oke. Terus, saudaraku, ia telah menjadikan segala sesuatu dengan indahnya pada waktunya. Ya, ada orang berkata akan indah pada waktunya. Padahal dia nggak ngapa-ngapain tuh. Tapi bisa ngomong, percayalah bahwa akan indah pada waktunya. Padahal dia tidak ngapa-ngapain. Padahal konteks ayat ini, Tuhan merancangkan sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Itu rancangan yang terbaik yang akan Tuhan tunjukkan tepat pada waktunya Tuhan. Indah pada waktunya Tuhan. Kalau kita mengikuti prosesnya. Ikuti prosesnya, jalani prosesnya. Jangan banyak protesnya, ya, dan nikmati hasilnya, saudaraku. Jalani saja prosesnya, ya. Jangan banyakin protesnya, dan selanjutnya nikmatilah hasilnya. Setuju? Saya say yes, ya kan? Terkadang kita nggak punya uang, terkadang kita nggak bisa jalan-jalan, terkadang kita harus makan mie instan tiap hari. Ya. Kalau orang kasih nasihat, jangan banyak makan mie instan, nanti asam lambung, nanti mahnya kumat. Tapi kalau yang ada cuma mie instan, itu yang akan menjadi gizi terbaik dalam tubuhmu, saudara. Percayalah. Jika engkau mengikuti prosesnya, tidak perlu banyak protes, maka engkau akan menikmati hasilnya. Tuhan akan mendatangkan berkat itu, diperintahkan mendatangi hidupmu tepat pada waktunya. Ya, terkadang perkataan dokter itu tidak berlaku, bahwa makan mie instan untuk penderita asam lambung, penderita mah itu berbahaya. Tapi ketika kondisi tidak ada sesuatu yang harus dimakan, yang ada hanya mie instan, makan saja. Itu yang akan menjadi kekuatanmu. Saya sudah mengalaminya bertahun-tahun ketika ada di asrama, tiap hari, ya, tiap hari, tiap malam makan mie instan. Ya, justru di situ badan saya itu tambah gemuk dan tambun. Berat saya lebih daripada 70. Itu karena gara-gara makan mie instan tiap malam. Ketika ada di asrama selama 3 tahun kurang lebih, saudaraku. Kenapa? Kehidupan di asrama tidak selalu menyenangkan dan tidak selalu menjamin kita punya uang. Kita nggak kerja.
kita kuliah, kita belajar, kita dikandangin. Ya, siapa yang mau kasih kita berkat, siapa yang mau kasih kita uang, itu ada kalanya berkat itu datang tiba-tiba. Dan dibelikan mie instan 1 dus, dimakan rame-rame 1 asrama, dimakan tiap malam. Orang banyak bilang, kalau kamu punya mah, kamu asam lambung, jangan banyak-banyak makan mie instan. Memang adanya mie instan, makan saja. Dengan percaya Tuhan memberkati makanan yang kamu makan. Amin. Kalau saya sih amin. Yes, ya kan? Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jangan lupa, hidup kita itu karena pemberian Allah, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Bersyukurlah apa yang terjadi dalam hidupmu, bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya, tepat pada waktunya yang Tuhan sudah tentukan. Satu pesan saat ini, yaitu apa? Jalani prosesnya, kurangi protesnya, jalani prosesnya, kurangi protesnya, nikmati hasilnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian bincang-bincang renungan kita pada saat ini. Saya percaya jika saudara dapat menikmati hidup saudara, apapun yang terjadi, engkau sudah melakukan usaha, pekerjaan, engkau boleh katakan akan indah pada waktunya. Karena orang yang sudah berusaha, sudah bekerja, apalagi bekerja keras, ya, ia akan menikmati ganjarannya. Orang yang bekerja layak mendapat upahnya, saudaraku. Apalagi orang tersebut dikenan oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, maka berkat orang-orang di luar sana akan diperintahkan mendatangi hidupmu. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Apakah ada ayatnya? Ada. Kita akan melihat, saudaraku, ya. Saya akan bacakan ayat yang terakhir untuk saudara. Pengkhotbah pasalnya 2 ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Semuanya pemberian Allah, Tuhan. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Siapa yang dapat menikmati hidupnya di luar Tuhan? Pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ayat 26, karena kepada orang yang dikenanya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi nikmatilah jerih lelahmu, percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhanmu. Amin. Saya akan berdoa untuk saudaraku. Saya percaya Tuhan itu setia dengan janjinya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, dan yang percaya kepada Tuhan. Saya berdoa untuk saudara dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Bu Yuli, ya, berdoa untuk Pendeta Umbu, berdoa untuk Bu Wiwin, berdoa untuk Isti Maria Sinaga, berdoa untuk Tante Lastri, berdoa untuk Mbak Alina, berdoa untuk Mas Edi, berdoa untuk Pak Victor, Bu Erlina,
Ya, berdoa untuk Bu Wiwin dan siapapun saudara yang sudah mendengar kabar sukacita dari kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa untuk saudara, jadilah engkau orang yang bahagia, jadilah engkau orang yang bergembira, jadilah engkau orang yang menikmati damai sejahtera. Hatimu dihiburkan oleh Tuhan dan tubuhmu dibuat sehat oleh Tuhan sehingga dapat bekerja dan menikmati makanan yang terhidang di depan matamu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, suamimu, istrimu, diberkati seisi rumahmu. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu dalam berkat nama Yesus. Bahkan ketika engkau menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan, maka berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu. Yang percaya katakan amin. Dalam berkat nama Yesus, siapapun saudara yang sedang lemah tubuh sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Engkau yang sedang bergumul dengan pekerjaanmu, Tuhan akan memberikan berkat yang lebih daripada cukup. Keberuntungan demi keberuntungan. Walaupun secara nyata penghasilanmu tidak seberapa, tapi saya percaya Tuhan sanggup mencukupkan selama 1 bulan kebutuhanmu. Demikian bulan berikutnya. Bahkan jika engkau percaya, Tuhan akan memberikan kecukupan dan kenikmatan dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang sedang bergumul dengan rumah tangga, sedang bergumul dengan anak-anak, kiranya Tuhan pulihkan. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru itu akan saudara terima ketika engkau menjadi orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu dan kesempatan yang sama di minggu depan dalam jam yang sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa, selamat istirahat dan selamat menikmati berkat kemurahan. Orang-orang yang dikasihinya diberkati Tuhan pada waktu tidur. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Haleluya, shalom.